Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi. Saya dari kelas 11 IPA 1. Pada kali ini, saya akan menyelesaikan tugas sejarah wajib saya, yaitu membuat video pembelajaran tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat. Untuk materi yang akan saya bahas adalah, yang pertama adalah Perang Padri, yang kedua adalah perlawanan Fatahillah, yang ketiga adalah perlawanan Patimura, yang keempat adalah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis, dan yang kelima adalah perlawanan Sultan Nuku terhadap VOC. Selanjutnya kita masuk ke materi pendahuluan. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, tanah Indonesia sejak dulu menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Menurut catatan sejarah, terdapat 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini menjadi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Yang melatar belakangi terjadinya Perang Padri adalah kepulangan 3 orang haji pada tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Kronologi Perang Padri. Dalam perang saudara tersebut, kaum adat mulai terdesak dan meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Mereka menandatangani suatu perjanjian penyerahan Minangkabau kepada Belanda. Padahal, mereka sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan real. Tidak lama setelah itu, serangan pertama Belanda dilakukan kepada kaum Padri. Serangan tersebut mampu memukul kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Setelah itu, Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kapellen. Sementara itu, kaum Padri menyusun strategi dan kekuatan di Lintau. Pada tahun 1822, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Govinet menyerang kaum Padri. Dalam peristiwa itu, Kapten Govinet terluka dan tewas. Dan pada September 1822, Belanda kembali ke Batu Sangkar. Setelah tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Keterlibatan Belanda membuat keadaan semakin kacau dan rumit, karena Belanda malah ikut mencampuri kaum adat, dan pada tahun 1833 kaum adat bergabung dengan kaum Padri untuk bersama-sama melawan Belanda. Materi yang kedua adalah perlawanan Fatahillah. Sebelum ke Sunda Kelapa, Fatahillah berangkat dengan armada Perang Demak, yang terlebih dahulu ke Cirebon, guna menggabungkan kekuatan. Setelah itu, armada Fatahillah menuju Banten yang memang telah bergolak melawan Pajajaran. Tumbangnya Banten dari Pajajaran, dan sebagian besar pemberontak di sana semakin menambah besar daya pukul kekuatan. Armada Fatahillah pada tahun 1526, Alfonso de Albuquerque mengirim 6 kapal perang di bawah pimpinan Francisco Deza menuju ke Sunda Kelapa. Pada tahun yang sama, Sultan Trenggono mengirimkan 20 kapal perang bersama 1.500 prajurit di bawah pimpinan Fatahillah menuju ke Sunda Kelapa. Armada Perang Demak terdiri dari kapal tradisional jenis lancaran dan Pangajawa yang ukurannya jauh lebih kecil dari galeon. Pada awal 1527, Fatahillah menggerakkan armadanya ke Sunda Kelapa, sementara pasukan Banten secara bertahap menduduki wilayah demi wilayah Pajajaran dari arah barat. Pasukan Cirebon bergerak menguasai wilayah Pajajaran bagian timur Jawa Barat. Dalam kondisi itu, Sunda Kelapa telah dipertahankan oleh kerajaan Pajajaran secara kuat, baik di darat maupun di laut. Setelah melalui pertempuran sengit, pada 22 Juni 1527, armada perang yang dipimpin oleh Fatahillah akhirnya berhasil menaklukkan Portugis. Pasca kemenangan tersebut, Fatahillah didaulat menjadi gubernur di Sunda Kelapa. Fatahillah pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta. Memperluas penyebaran Islam. Setelah kemenangan itu, Fatahillah menikah dengan Ratu Ayu, putri Sunan Gunung Jati. Setelah itu Fatahillah pun menciptakan sifat perekonomian serta perdagangannya
yang mengandung unsur-unsur Islam atau syariah Islamiyah. Usahanya untuk menegakkan Islam, baik dalam usaha pemerintahan maupun diplomasinya dengan raja-raja Islam, menunjukkan sebagai seorang ulama dan negarawan yang mahir. Ketekunannya dalam memperjuangkan Islam, serta kesungguhannya mengamalkan agama Islam, menjadikannya tergolong deretan Wali Songo atau Wali Sembilan. Ia dipandang sebagai panglima perang yang cakap dan gagah perkasa. Jasanya sangat besar dan pengaruhnya dalam memperluas wilayah dan penyebaran Islam terutama di pesisir air pantai utara Jawa. Selain Jakarta, sebagai daerah dakwahnya adalah Kerajaan Demak, Banten, dan Cirebon. Itulah sebabnya sejarah Fathahillah yang telah mendirikan kota Jakarta tak dapat dipisahkan dengan Kerajaan Demak, Cirebon, dan Banten. Sebagai penghargaan dan peringatan akan jasa-jasanya, maka di Jakarta terdapat Taman Fathahillah. Dan sebagai lambang untuk melanjutkan cita-cita dakwah Islamnya serta perjuangannya menegakkan kebenaran serta mengusir penjajah, maka namanya digunakan sebagai nama salah satu perguruan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berlokasi di Ciputat. Materi yang ketiga adalah perlawanan Pattimura. Pada tahun 1816 sampai dengan 1942, Indonesia secara penuh dikuasai oleh Belanda. Seperti yang kita ketahui, kekuasaan Belanda di bawah pengaruh Prancis dengan nama Republik Batav yang berkuasa dari tahun 1795 sampai dengan 1811 dan penguasaan Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Kolonial Belanda datang kembali pada tahun 1817 dan ditentang keras oleh rakyat Maluku. Dan kemudian hal ini melatar belakangi pemberontakan oleh rakyat Maluku yang disebabkan oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang buruk selama 2 abad di bawah kekuasaan VOC. Sebab umum dan khusus terjadinya perlawanan Pattimura. Sebab umumnya adalah, yang pertama, diberlakukannya pelayaran hongi dan hak ekstripasi. Yang kedua adalah adanya kerja wajib dan pembayaran wajib kepada pemerintah Belanda, serta pajak-pajak yang ditetapkan oleh Belanda. Yang ketiga adalah banyak tenaga pribumi di Maluku yang dijadikan serdadu atau tentara perang. Sebab khususnya adalah karena pemesanan kapal Orombai oleh Presiden Vandenberg kepada masyarakat pesisir Maluku dan melakukan pembayaran dengan harga yang tidak sesuai. Dimulainya perlawanan Pattimura. Perlawanan rakyat Maluku terjadi pada tahun 1817. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Kapitan Pattimura. Pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku memulai perlawanan dengan menyerang pelabuhan Porto, dan saat itu mereka berhasil membakar perahu-perahu milik Belanda. Keesokannya, Pattimura menyerang dan mengepung benteng Durstede. Setelah itu, kemudian pasukan Pattimura menyerbu benteng Deverjik dan menewaskan pimpinan Belanda, yaitu Vandenberg. Perlawanan tidak hanya sampai di situ saja, tetapi meluas ke wilayah lainnya seperti Pulau Serang, Haruku, Larikei, dan Asilulu. Akibatnya Belanda kewalahan dan meminta Batavia untuk mengirimkan tentara lengkap dengan persenjataan lengkap ke Pulau Saparua yang dipimpin oleh Mayor Besjes. Dan ekspedisi ini berangkat dari Batavia pada tanggal 17 Mei 1817. Dan pada tanggal 20 Mei 1817, pasukan tentara Batavia di Saparua dan bertempur dengan pasukan Pattimura. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Besjes mati tertembak. Dari perlawanan Pattimura. Perlawanan Pattimura terus dilanjutkan dan berkobar sangat tinggi sampai akhirnya pasukan Belanda meminta bantuan pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Lisnet dan Mayer. Pada bulan November 1817, Belanda melakukan penyerangan ke daerah pertahanan pasukan Pattimura dan benteng Durstede. Kemudian, pasukan Pattimura mulai terdesak dan akhirnya terpaksa mengosongkan benteng Durstede. Dan benteng pun akhirnya ditempati oleh Belanda. Banyak daerah-daerah yang akhirnya dikuasai oleh Belanda. Satu-satu pasukan Pattimura ditangkap, sampai akhirnya Pattimura sendiri ditangkap oleh Belanda. Pattimura menolak ajakan rundingan oleh Belanda, dan akhirnya pada 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di benteng New Victoria Ambon. Sebelum dieksekusi,
Patimura mengatakan, Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak Patimura muda akan bangkit. Materi yang keempat adalah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Sejarah perlawanan Aceh terhadap Portugis terjadi sejak abad 14 Masehi. Kronologi awalnya, kala itu Aceh menjadi tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Melaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis. Selama bertahun-tahun lamanya, Portugis menjadi musuh Kesultanan Aceh Darussalam, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai dengan 1528. Penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ambisi Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. Yang kedua, Portugis melarang orang-orang Aceh berlayar untuk berdagang melewati Laut Merah. Yang ketiga, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Portugis memburu kapal-kapal dagang Aceh di Laut Merah. Pada 1524 sampai dengan 1525, beberapa kapal Aceh tersebut ditangkap Portugis dan semakin memicu kemarahan rakyat Aceh. Sebagai upaya pertahanan dari kapal-kapal dagang Aceh, berikut ini langkah-langkah yang dilakukan. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan. Yang kedua adalah mendatangkan bantuan persenjataan tentara dan tenaga-tenaga ahli dari Turki. Yang ketiga adalah mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut, India, dan Jepara. Kronologi perlawanan di era Sultan Iskandar Muda. Rakyat Aceh kembali menyerang Portugis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Serangan di tahun 1629 mampu membuat Portugis di Malaka kewalahan. Kesultanan Aceh mempersiapkan armada laut yang memiliki kapasitas mengangkut prajurit sampai dengan 800 orang. Armada Kesultanan Aceh merapat di Sumatera Timur dan Sumatera Barat saat melakukan serangan ke Melaka. Semua kekuatan telah dilancarkan, namun serangan ini belum mampu mengusir Portugis. Aceh tidak hanya melakukan serangan fisik. Sultan Iskandar Muda juga melakukan blokade perdagangan agar kekuatan Portugis di Malaka goyah karena ketiadaan barang yang bisa dibawa ke Eropa. Hanya saja, rencana ini terkendala dengan adanya beberapa raja kecil yang tetap berdagang dengan Portugis. Mereka melakukan itu dengan diam-diam karena memerlukan uang. Lantaran kebijakan blokade yang tidak berhasil, maka Kesultanan Aceh Darussalam melakukan langkah-langkah kelanjutan, yakni Aceh menjalin hubungan dengan Turki, Persia, dan Gujarat. Aceh memperoleh bantuan yaitu kapal, prajurit, dan makanan dari komunitas Muslim di Jawa. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi persenjataan yang memadai dan prajurit yang tangguh, meningkatkan kerjasama dengan Kesultanan Demak di Jawa dan Kesultanan Goa di Makassar. Sebenarnya, tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh kontra Portugis. Perlawanan Nuku terhadap Belanda. Pada 1783, pasukan Nuku menyerbu pos Belanda di Halmahera dan memperoleh hasil sangat gemilang. VOC murka dan mencoba membalas serangan, namun selalu gagal karena Nuku menerapkan strategi pertempuran laut dengan sangat baik, yang membuat Belanda kerepotan dan mengalami kerugian yang sangat besar. Belanda yang mendatangkan bantuan dari Ambon berhasil dipukul mundur. Perang demi perang berlangsung dalam beberapa tahun berikutnya. Selama masa genting itu, upaya Belanda untuk menaklukkan Nuku tidak pernah membuahkan hasil. Sebaliknya, Nuku berulang kali membuat Belanda kewalahan. Itulah alasan mengapa Nuku diserahi gelar sebagai Jou Barakati atau Tuan yang selalu diberkati. Orang-orang Inggris yang mendukung perlawanan Nuku terhadap Belanda menjulukinya sebagai The Lord of Fortune. Dinobatkan sebagai Sultan Ternate. Angkatan Laut Nuku yang terdiri dari 79 kapal dan sebuah kapal Inggris muncul di Tidore pada 12 April 1797. Lewat serangan massal, Tidore yang semula di bawah pengaruh Belanda akhirnya bisa direbut. Belanda pun terpaksa angkat kaki ke Ternate. Sehari kemudian, tanggal 13 April
1797, Pangeran Nuku dinobatkan menjadi Sultan Tidore dengan gelar Sultan Syaidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad El Mab'us Kaicil Paparangan Jo Barakati Nuku. Pada 15 Juli 1799, Belanda melancarkan serangannya ke Tidore dari Ternate. Tujuan dari penyerbuan itu adalah untuk menduduki Tidore sekaligus menangkap Sultan Nuku. Namun, justru Belanda yang lagi-lagi dipukul mundur oleh Sultan Nuku yang saat itu sudah bertakhta di Kesultanan Tidore. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.